Orang yang sudah 20 tahun puasa Senin Kamis, 20 tahun puasa Iyamul Bid, 20 tahun sholat malam, mana bisa sama dengan orang yang baru 1 tahun sholat malam dan puasa Senin Kamis? Gak mungkin sama. Karena secara kuantitas sudah beda. Kadang-kadang hanya karena malas saja. Temannya puasa, setan bisikin dia, itu kan cuma sunnah. Masih ada Senin nanti, masih ada Kamis nanti. Akhirnya dia tidak sadar, lewat 1 bulan, lewat 1 tahun, lewat 10 tahun, temannya sudah tinggi derajatnya di surga. Dia sudah luput dan tidak bisa dia kembali untuk memperbaikinya. Makanya jauhi sifat al-malas ini. Ya. Iya. Karena itu aja masalahnya. Coba kalau tidak malas, badannya sehat, bisa lakukan kok, gitu kan? Tapi nggak mau. Kadang-kadang bahkan diingatkan oleh pasangannya, tiba-tiba dia dapat cuplikan ceramah di grup, nggak mau diamalin. Sayang sekali. Luput dari dia. Dan akhirnya beda derajatnya di surga, itu sayang sekali ya. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian pelit-pelit dengan amal soleh walaupun ketemu dengan saudaramu muslim dengan wajah tersenyum. Kalau itu saja bisa kita kerjakan. Pokoknya dari amal soleh apa lagi? Amal soleh lagi. Ini dah habis dari majelis ini mau bubar sebentar, apa lagi nih? Oh sedekah, oh zikir, oh doa, oh bakti sama orang tua, jenguk orang. Pokoknya kejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Dan apa yang termudahkan depan mata. Allah berikan kita penolong dari malaikat yang mengingatkan kita untuk itu. Makanya pekahlah Bapak Ibu sekalian ya, pekah. Nah malaikat ini bilang tutup hidup dengan kebaikan. Dia ingatkan kita kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita ikutin nanti akan teringat semua itu. Dan memang sudah saatnya kita introspeksi diri. Hari ini nanti kalau mau tidur malam, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, apa yang belum kerjakan. Sendiri aja, kalau perlu di handphone bisa ya, dibuat kayak semacam alarm pemengingat itu ya. Sholat subuh berjamaah. Dari mulai sholat malamnya misalnya sholat tahajud ya, cetang kalau sudah qabliyah subuh, sholat subuh bertepat waktu, zikir habis sholat, zikir pagi petang, sholat duha ya, kemudian apa sholat qabliyah duhur, ba'diyah duhurnya, ba'diyah duhur tepat waktu atau tidak, jumlahnya sesuai enggak sunnah rawatibnya ini, sunnah-sunnah sebelum itu. Terus apa yang kita kerjakan antara duhur dan asar, apa saja amal-amal soleh. Asarnya qobliyah asar 4, asarnya 4, terus zikir habis sholat tentunya, ada lagi zikir sore, maghrib juga begitu, isya begitu sampai kita tidur. Nah kalau misalnya ada yang luput nih, oh tadi pagi saya ada zikir pagi yang luput, misal. Bedakan antara ibadah yang kita lupa dengan kita sengaja tinggalkan. Ibadah yang Bapak Ibu lupa masih boleh dibaca, masih boleh dikerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian lupa sholat maka dia boleh kerjakan dia kapan dia ingat. Contoh di waktu duhur begini ternyata Bapak Ibu baru ingat, oh tadi saya belum sholat subuh. Misal Anda bangun, ini kan manusiawi, kita tidak bicara orang yang sengaja ya. Contoh misalnya ibu-ibu bangun karena dia harus bangunin suaminya, dia bangunin anaknya, dia urus makan sebelum azan subuh. Lalu karena dia kesibukan dengan itu dan dia azan, dia pikir dirinya sudah sholat, bisa saja terjadi. Tiba-tiba dia ingat sekarang, oh saya tadi belum sholat subuh, dia sholat sekarang. Dia sholat kapan dia ingat, tapi dia bukan sengaja, dia lupa. Nabi SAW pernah selepas sholat asar, berdiri sholat sunnah di depan para sahabat, 4 rakaat. Selepas salam, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada turun wahyu baru? Karena selama ini nggak ada sholat ba'di asar. Ada penyampaian baru nggak? Kalau ada maksudnya kami mau amalin nih. Apa kata Nabi SAW? Bukan, tidak ada turun wahyu yang baru. Mereka juga mengatakan, apakah anda lupa kalau ini tidak ada sholat ba'diyah? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu baru turun, saya juga tidak lupa. Tapi yang baru saya kerjakan adalah ba'diyah duhur saya. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena waktu saya pulang ke rumah tadi, habis duhur, saya mau sholat ba'diyah duhur di rumah, ternyata ada tamu. Saya tersibukkan dengan mereka. Azan asar, saya lupa sholat ba'diyah. Saya teringat sekarang, maka saya kerjakan. Tapi syaratnya lupa, jangan pura-pura lupa. Itu contohnya, ya. Dan banyak hal yang dibahas oleh ulama tentang masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, di amal soleh jangan sia-siakan, karena nggak bisa terulang, nggak bisa. Dan derajat di surga terlalu jauh, selisihnya gitu ya. Pernah dengar hadis orang sholat berjamaah dengan sholat sendiri bedanya 25 kali lipat. Ada hadis 25 derajat, ada hadis 27 derajat. Kalau kita bahas 25 kali lipat saja, berarti tadi yang sholat berjamaah duhur dengan orang yang sholat di rumah sendiri, itu bedanya yang di rumah itu seperti 25 kali sholat duhur baru sama dengan ini. 1 kali sholat duhur, gitu kan? Nah begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ya.
Di antaranya ada hadis yang menyebutkan 27 derajat. Dalam bab jihad, diangkat oleh Al-Mundhir rahimahullah dalam kitab jihad, ada salah satu bab menyebutkan tentang perbedaan derajat di surga. Kata Nabi SAW, Allah menyiapkan untuk para mujahidin itu 100 derajat. Satu derajat ke derajat sebelah sesudahnya itu antara langit dan bumi. Dalam riwayat lain 100 tahun jaraknya. Bayangkan kalau satu kali orang sholat jamaah, perbedaannya 27 derajat, berarti 27 dikali 100 tahun. Berapa jauh jarak perbedaan antara orang sholat jamaah dengan sholat sendiri tadi? Satu sholat, kalau kali satu hari, 5 kali. Dan ingat, amal soleh di akhirat nanti sifatnya akumulatif. Tidak ada ditimbang satu kali saja, semua yang kita kerjakan akan ditimbang. Jadi semua harus kita jaga kualitasnya, kuantitasnya harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai luput. Ya. Pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian tujuannya adalah mulai hari ini ke depan. Tidak ada manfaatnya Anda menyesal yang lalu, tapi bersyukurlah Allah masih ingatkan kita sekarang. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hambamu ini agar selalu berzikir, bersyukur dan menyempurnakan, memperindah ibadah untukmu. Agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna dalam sisi ibadahnya. Begitu juga ini pelajaran yang ketiga, adanya syaitan. Jadi pelajaran yang pertama tadi tentang masalah tidur, pelajaran kedua adanya malaikat, pelajaran ketiga adanya syaitan. Nah syaitan ini sama ada juga pendamping, walaupun tadi sudah sempat kita singgung ya, tentang masalah mereka ada memang mendamping kita dan membisikkan keburukan. Tapi memang kita bisa rasakan dari bisikannya. Dan dia sebaliknya. Dia menyaingi malaikat. Kalau malaikat bilang ikhtim bi khair, tutup hidupmu dengan kebaikan, maksudnya amal-amal saleh, kenang semua amal saleh supaya besok jadi programmu lagi, gitu kan? Kemudian syaitan akan bilang ikhtim bi syarr, tutup hidupmu dengan keburukan. Diingatkan semua dosa-dosa yang dia lakukan dan dihiasi supaya dia ulangi lagi besok, supaya dia kenang. Orang itu sering mimpi Bapak Ibu sekalian. Mimpi itu apa yang dominan pada hari itu. Anda dominan apa? Ya, terutama sebelum tidur. 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum tidur. Apa yang paling dominan dalam hidup Anda itu akan dibawa mimpi biasanya. Kalau Anda biasakan dengan amal-amal soleh, Anda akan mimpi baik nanti. Anda biasakan dengan dosa, Anda akan mimpi buruk. Sederhananya begitu. Kalau bicara tentang masalah mimpi. Nanti insya Allah kita kalau Bapak Ibu ada waktu bisa hadir hari Sabtu nanti di Blok M Square, kita ada kajian serial Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kita akan bahas nanti antara Duhur sama Asar di Blok M, bisa ajak kerabatnya segala macam itu. Dan Masya Allah masjid sana bisa nampung 10.000 orang. Jadi sangat luas, besar, ya, bisa hadir banyak, bawa orang, parkiran juga besar. Yang tidak sempat datang maka jangan luput dari online-nya gitu ya. Karena kita sekarang lagi menyelesaikan serial Nabi dengan tablik akbar. Itu dari Duhur sampai Asar bisa sampai 3 jam. Kita membahas masalah itu. Alhamdulillah kita sudah selesaikan dari Nabi Adam sampai bulan lalu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Sekarang kita masuk Yusuf dan terus kita akan lanjutkan ke Nabi sampai selesai. Dan sekarang juga di tempat yang sama tentunya kita biasa selang-selingkan dengan serial sahabat gitu ya. Namun serial sahabat saya stopkan sementara sampai serial Nabi selesai dulu, baru kita lanjut lagi ke serial sahabat. Karena buku yang kita bedah serial sahabat itu 4 jilid, sudah jilid keempatnya. Jadi sisa berapa orang sahabat saja selesai insya Allah. Nah bisa Bapak Ibu kembali ke playlist YouTube kami untuk melihat serial ini sehingga mempelajari kembali gitu ya. Baik, kita masuk ke masalah nanti akan kita bahas di Nabi Yusuf. Salah satu mukjizatnya adalah takwil mimpi. Itu akan dibahas karena beliau termasuk keterampilannya adalah mentakwilkan mimpi. Kita akan jelaskan apa bedanya antara hilim dan ru'ya shadiqah dan seterusnya. Itu akan ada penjelasan nanti. Tapi jelas pelajaran ketiga ada syaitan. Dan syaitan ini adalah istilah bagi kalangan jin yang kafir dan fasik. Ya. Jadi jin itu sama dengan manusia. Ada kayak kita manusia kan ada golongan orang beriman. Dan insya Allah kita termasuk ini ya. Yang kedua ada orang yang fasik. Fasik ini muslim tapi masih banyak dosanya. Mabuk, riba, membunuh. Fasik namanya. Kemudian ada orang kafir. Kafir maksudnya musyrik, munafik semua ya. Ada di kalangan manusia. Di jin juga ada begitu. Ada yang beriman, makanya Allah sebutkan dalam surah jin tentang jin-jin yang beriman. Mereka beribadah seperti kita. Mereka tidak akan ganggu manusia. Kemudian ada jin yang fasik, masih maksiat walaupun dia muslim. Dan ada jin yang kafir, munafik dan seterusnya, musyrik. Nah ini yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Disilakan syaitan. Ya, jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan.
Paham ya? Allahu a'lam.